saya nggak tahu ya tanggapan mereka bagaimana. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang rendah hati. Kami datang semua sebagai anak-anak-Mu yang selalu melakukan dosa setiap saat. Dan kami semua Tuhan sadar bahwa kami selalu melanggar dan menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang di hari ini, kami semua berkumpul memohon pengampunan untuk saling Tuhan mengampuni, dan Tuhan selalu menjaga kami dan mengampuni kami atas dosa yang kami lakukan. Bapa, kami semua datang di malam hari ini, kami haus akan firman kebenaran-Mu. Kami akan bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biar segala kuasa kegelapan tidak bisa menghampiri kami tolak dalam nama Yesus. Biar pada waktu kami membaca sebagian isi firman-Mu, kami semua dapat menerima dengan damai sejahtera, sukacita. Biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh mendapatkan kasih anugerah-Mu terus Tuhan. Dan kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan dan selalu mereka mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Bapa, berkati kami anak-anak semua, kami semua yang datang di malam hari ini. Kami datang dengan berbagai pergumulan masing-masing. Kami sadar Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami yakin Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu menghibur kami dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami jatuh dalam dosa, Tuhan selalu memegang tangan kami. Kami sadar Tuhan, Tuhan telah memilih kami telah ditentukan untuk bersama-sama dengan Bapa di kerajaan surga. Tuhan tidak pernah menyesali telah memilih kami. Sesuai firman-Mu dalam Roma 11 ayat 29. Tuhan tidak pernah menyesali. Tuhan telah memanggil kami. Tuhan yang memilih kami. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu telah memilih kami. Untuk itu Tuhan, tuntun kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami terus percaya dan kami terus mengaku, dan lidah kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, berkati anak-anak Tuhan di malam hari yang mengalami sakit penyakit karena medis, sakit penyakit karena kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, angkat penyakit kami. Biarlah kami terus tetap sehat, baik jasmani maupun rohani, dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu menjaga kami. Dari malam hingga saat ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, anak-anak di malam hari ini, kami semua, khususnya hamba-Mu, mengalami pergumulan yang sangat berat. Kuatkan hamba-Mu Tuhan, berikanlah hamba-Mu kekuatan, kesehatan hamba-Mu, hamba pulihkan. Engkau pulihkan Tuhan. Biarlah hamba-Mu terus menyampaikan firman kebenaran-Mu sesuai kehendak hati Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Taruhlah hikmat, marifat kepada hamba-Mu. Taruh kuasa bilur-bilur-Mu pada waktu hamba-Mu menyampaikan. Banyak anak-anak Tuhan yang diberkati. Mereka diselamatkan, dan jamahan Roh Kudus, Tuhan jamah mereka, biar mereka takut akan Tuhan, dan lidah mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini nubuatan terjadi, pembenaran terjadi, banyak jiwa-jiwa diselamatkan,
mereka yang dulu terbelakang akan terdepan. Kami percaya Bapak. Bapak, di malam hari ini kami semua berdoa untuk anak-anak Tuhan di malam hari ini yang belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan berkati anak-anak Tuhan, anak yatim piatu, ibu janda duda, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sadar Tuhan, mereka juga akan mendapatkan sesuai yang kami dapat. Bapak, berkati kami, baikkan Tuhan selalu jaga kami. Setiap langkah kaki kami melangkah Tuhan dimanapun kami menginjak, Tuhan selalu menyertai kami. Besok kami semua akan kembali bekerja sesuai yang Tuhan berikan pekerjaan kami. Baik kami sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pilot, nakoda, ataupun pekerjaan kami apapun itu Tuhan, petani, nelayan, supir taksi, ojek, tukang parkir, satpam, tukang sapu, Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak kami hamba-Mu juga berdoa, Tuhan selalu berkati tim kami, tim Sekolah KBM 2, yang mana Bapak selalu menjaga kami satu dengan yang lain, jauhkan kami dari perselisihan, persatukan kami Bapak, biar pada waktu kami menyampaikan firman kebenaran, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan sesuai keinginan Bapak di surga. Terima kasih banyak Bapak yang Kau berkati hamba-Mu, Pak Sibarani, Pak Lobo, Pak Mordekai, Pak Lidara, Pak Timoti, Ibu Sofiatul, Ibu Abre, Pak Marban, Pak Leo, Pak Bambang, Pak Budiman, Pak Jiki sendiri, semuanya anak-anak Tuhan yang ada dalam tim Surat KBM 2, Tuhan Yesus memberkati. Dan semua anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang mana Tuhan berikan kelebihan, hikmat, marifat, titipan dari Tuhan sudah bersama-sama dengan kami, memberitakan firman kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapak, berkati saran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kami, jaga kami, setiap kali tutur kata kami Tuhan, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa yang tidak diinginkan. Terima kasih banyak Bapak, berkati tim medis, Pak Dr. Leon Peter, semua anak-anak Tuhan yang lagi menangani pasien-pasien di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati. Dan kami semua tim teknisi yang ada dimanapun, anak-anak Tuhan yang melalui channel-channel Kristen, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Tuhan berkati, Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan yang melakukan apologetika, pengajaran Alkitabiah, Pak Rudi Yohanes, Biom 77, Ibu Watimena, Pak Erben, AP 88, Tuhan Yesus memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bapak, berkati kami anak-anak Tuhan yang selalu menceritakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Sesuai Mazmur 96 ayat yang ketiga. Terima kasih banyak Bapak, Tuhan menjaga kami, dan kami selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan memuji kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari percaya katakan amin. Oke, besok saudara, kita semua sama-sama akan belajar ya. Malam hari ini nanti kalau kurang yang masuk, maksudnya kalau anak Tuhan lambat, mungkin kalau Pak Bombong mau tutup, nanti Pak Bombong tutup cepat ya, karena memang kesehatan Pak Bombong kurang fit. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang mau bertanya tentang Alkitabiah dan rekan-rekan ada yang mau kita bahas, kita lanjut ya. Tapi kalau sudah nggak ada, saya langsung tutup aja ya. Kalau nggak ada mau bertanya, syukur karena anak-anak Tuhan banyak yang sudah pintar-pintar, sudah sama-sama belajar Alkitab. Saya senang ya kalau anak-anak Tuhan pintar-pintar ya. Supaya kalau udah pintar kan nggak bisa murtad, betul nggak? Nggak bisa tinggalkan Yesus ya. Nah. Baik, malam hari ini kita baca sama-sama firman Tuhan. Bom ambil dari Matius ya.
Abang ambil dari Matius 22. Ya. Karena judul malam hari ini aduh, ini talang air ini telepon ini. Kita tahu orang ada khotbah ada ganggu lah. Jadi dia oke. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kalau anak-anak Kristen besok, anak-anak Kristen kan tahu bahwa kita mati semua, kita udah terdaftar dalam kerajaan surga. Terus di kerajaan surga itu lagi ngapain kita nanti? Ya, banyak anak kita bilang, oh kita memuji Tuhan. Ya, di surga kan tidak ada makan minum. Ini yang selalu diambil oleh Aditya Talang Air. Masuk sini, nanti saya akan jawab pertanyaanmu ya. Dia udah gelisah sekali ya. Dia tadi dengar pernyataan saya dia udah gelisah ya. Aditya masuk aja ya. Baik, kita lanjut ya. Biarin aja FNK. Kita belajar dulu sama-sama ya. Jadi, surganya orang Kristen itu tidak ada kawin-kawin. Apalagi di zaman sama wanita-wanita yang bidadari-bidadari yang bahenol-bahenol, yang cantik-cantik ya. Nggak ada ya. Nggak mungkin kita orang-orang Kristen mau dijamin. Masa yang anehnya loh. Di dalam dunia Tuhan melarang kita untuk melakukan perzinahan. Kok nanti di surga Tuhan janjikan kita yang di dalam dunia kita sudah dilarang ya? Ya, ingat ya. Yang anehnya begini. Di dalam dunia Tuhan kasih turun hukum 10 hukum Taurat. Jangan membunuh ya toh. Jangan berzina, jangan mengingini. Baru kok ada Tuhan lain yang bilang di dunia dilarang, nanti ditahan-tahan, nanti di atas dang ding dung ding dang ding dung dang ding dung ding dang ding dung ambiar. Pik 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 ambiar. Oh. Itu Tuhan yang mana itu? Masa dalam dunia dilarang? Kan kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa kan Tuhan yang kudus. Tuhan itu kudus, suci, betul nggak? Dalam kitab Yesaya kita kan ada firman Tuhan, kadang kita menyanyi anak Kristen, kudus, kudus, kuduslah, kudus, kudus, kuduslah. Dalam kitab Wahyu juga ada kudus, kudus, kuduslah. Tuhan itu kudus, suci. Masa kita manusia mau punya pikiran melewati daripada Tuhan? Di seks lah, suka aduh itu ambiar. Itu aneh ya. Nah, surga orang Kristen itu bagaimana bentuknya? Jadi tidak ada kawin-kawin, penyesatan. Tak ada orang Kristen mau dijanjikan kawin-kawin. Tak ada. Ya, kita akan hidup seperti malaikat. Karena saya tanya sama anak Tuhan dulu, lebih suka mana? Kita di dunia saja, kita diajarkan untuk tinggalkan yang barang-barang begitu. Tuhan yang benar itu mengajarkan kita tinggalkan, patuhi hukum Tuhan. Jangan melakukan zina, kawin-kawinan, perkosa, hidup dengan seks, hidup bebas. Baru
Kok ada Tuhan, ngaku Tuhan, mengatakan apa? Wik, 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 wik. Ambyar. Itu ajaran mana? Bingung saya. Makanya kita belajar. Katanya Tuhan bilang, katanya ya, mereka bilang, Tuhan mereka ya. Tuhan bilang, inilah yang kita tahan-tahan. Nanti kalau kita sudah naik, kita ketemu wanita-wanita ambyar. Waduh, takut. Ambyar. Kita buka ya. Dadanya yang montok-montok. Ahai! Katanya gabus semua ya. Oh, kita lihat ya. Wahyu 21. Kalau kita lihat surganya orang Kristen, kita baca sama-sama ya. Ini surga orang Kristen. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi-tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Tidak ada nama lain. Hanya ada 12 suku Israel. Berarti Tuhannya berbeda. Di surga itu hanya ada tertulis 12 suku Israel. Suku Abdul tidak ada. Mana ada? Mana ada? Ayo, ada suku lain? 12 suku Israel. Kita baca. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Nah, perhatikan. Tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba. Tidak ada anak ambyar, tidak ada. Hurayun siapa? Enggak, kami Yesus enggak kenal. Dan ia berkata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu dibentuknya 4 persegi panjang sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu ke 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota-kota itu sendiri dari emas pulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu kunam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah ke-12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Di jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, ini batu-batu permata aja ada 12. Terus yang ke-13-nya, batu mana? Ayo, batu mana? Gak ada batu lain. Batu akik, batu kerikil, atau batu enging-eng. Udah mulai ketawa ya. Paham ya? Nah, kita lihat. Batu apa itu? Ayo, teman-teman udah tahu ya, batu apa yang ke-13 itu? Ada, cuma 12 saja. Kita lihat ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya, demikian juga anak
domba itu. Nah, perhatikan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Haleluya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan dan menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah anak lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawanya kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ingat ya, najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di kitab, di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus. Sebentar ya, Pak Bobong ganti baterai dulu bosnya ya. Ada gangguan. Ingat, di dalam surga itu kudus. Kudus, ganti baterai ya. Di dalam surga itu kudus. Kok ada sesuatu yang najis? Najis dalam dunia. Pesta-pesta seks. Mau dibawa di atas. Ini yang ditulis cuma 12 suku Israel. Tempatnya sudah disediakan 12 macam batu permata. Tidak ada 13 batu. Batu dari mana tuh punya? Ada ini ya. Ingat anak-anak Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus kepada Anda. Anda sudah dipilih, sudah ditentukan, sudah diselamatkan. Pelihara. Jangan Anda tergiur sama ambiar. Jangan ya. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab banyak sudah dibicarakan tentang sudah banyak dibicarakan tentang surga kekristenan itu yang bagaimana. Ya, bukan surga yang ada iblis, ada quick. Berbeda. Mereka bilang, oh jadi surganya orang Kristen itu selalu memuji Tuhan. Loh, kita kan hidup dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu apa? Kalau kita hidup di dunia kan terbuat dari debu dan tanah, ya jelas ada nafsu. Karena debu dan tanah sudah dikutuk. Ingat anak-anak Tuhan, jangan ikut ya, karena itu ajaran jin iblis, jin iblis itu. Ya toh? Karena ingat iblis dan setan iblis, jin-jin yang katanya ada jin yang punya agama lah. Aduh, kok ada jin punya Tuhan? Aneh-aneh ya. Iblis dan setan itu sudah dibuang ke dalam, nanti akan dibuang ke dalam neraka. Bukan di surga. Masa ada jin di surga? Aneh. Saya bingung loh. Ada orang katakan jin di surga. Aneh ya. Kita baca sama-sama dalam Wahyu ya. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini nabi palsu, jin tomang, jin ifrit, nggak tahu palidara bilang jin apa. Mereka ini kan mengajarkan Tenang toh. Anda anak-anak Kristen mau meninggalkan Yesus, silakan. Tidak mau dengar ajaran-ajaran keras dari Pak Bobong, silakan. Ingat, banyak anak-anak Tuhan meninggalkan ajaran Yesus karena
mau hidup quick, karena mau hidup kaya, mau hidup yang minum cucu. Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 60, kalau pengajaranku keras, kalian tidak mau mendengarkan, banyak yang mengundurkan diri. Murid Yesus banyak loh. Selain daripada spesial 12 itu. Tapi banyak murid. Apakah Anda mau jadi murid Yesus? Kalau Anda mau jadi murid Yesus, katakan amin. Dan kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Di surga, nabi-nabi palsu sudah tidak ada. Orang-orang yang janji, nanti kita kalau di surga, nanti kita bisa. Gak ada nabi palsu itu, gak ada. Itu kan dalam kitab Yeremia sudah disampaikan. Yeremia 15, ya toh, ayat 23-24. Nabi yang nanti matinya bagaimana, toh? Itu kan dalam kitab Yeremia kan nabi-nabi palsu yang mati sudah diracun. Ya toh, nabi palsu itu mati diracun. Makanya dia tidak punya mujizat. Iya. Yang bilang siapa? Bukan Pak Bombong itu. Ya kitab Yeremia, bukan Pak Bombong. Jadi kalau anak Tuhan, baca firman Tuhan, jangan cari yang enak-enak aja firman Tuhan. Baca dari Kejadian, Pak Bombong sudah ajar. Banyak anak Tuhan bilang, nah nanti ini, anak Tuhan bilang, oh Pak Bombong sombong. Pintar baca Alkitab. Bisa hafal Alkitab. Pak Bombong tidak pernah menghafal. Enggak. Ini Pak Bombong aja. Kalau baca Alkitab itu, baca dari kitab Kejadian. Jangan langsung langgar ke sana. Enggak. Baca Kejadian. Kan ada 40 pasal itu. Baca. Kembali lagi. Baca. Kembali lagi. Baca. Kembali lagi. Ulang-ulang. Nah, nanti baru situ pindah lagi kitab Keluaran. Baca di kitab Keluaran. Nah, habis di kitab Keluaran, ada yang kena kitab kembali ke Kejadian lagi dulu. Oh, kayaknya kitab Keluaran ini ada lari di kitab Kejadian. Iya, begitu ya. Nah, nanti di kitab Keluaran masuk di Imamat. Imamat, nanti dia akan baku ikut dengan di kitab Keluaran dan kitab Kejadian. Itu rahasianya. Jadi jangan ikut nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, yang tidak tahu 10 hukum Taurat, tidak tahu mengenai orang Yahudi, comot-comot Alkitab, sudah jadi begoders, sok tahu, nanti dibalik tanya, marah. Katakan Pak Bombong, bodoh, sombong, nggak tahu apa-apa. Padahal nanti kita tanya, kamu tahu nggak? Ya toh, BTS itu wanita tolol sekali. Kamu tahu nggak? Apakah kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 5 kitab ini sudah berubah atau tidak? Kamu akui nggak? Dia nggak mau akui, dia bilang, nggak mungkin, itu nggak benar. Kita tanya, buktinya mana? Yang sudah dipalsukan mana? Nggak bisa menjelaskan. Alkitab orang Kristen sudah palsu. Orang Kristen tidak mengerti. Tidak tahu aturan orang Yahudi. Nanti saya balik tanya. Kira-kira kalau para imam suku Lewi mengatakan ini bagaimana? Nggak tahu mereka. Karena mereka cuma dijanjikan. Ambiar. Ingat ya, jangan Anda menjadi salah satu orang yang dijanjikan surga, ada wanita cantik, bidadari, katanya Anda dapat. Aduh, malu aku. Ambiar. Jangan ya. Nah, kita lanjut. Di surga sudah tidak ada nabi-nabi palsu lagi ya. Yang nabi-nabi yang janjikan wanita-wanita ambiar, nggak ada. Nggak ada. Mereka sudah dibuang dalam neraka. Kita baca ya. Jadi nggak ada lagi tuh. Ya. Lihat aja ayat ini ya. Kembali ya. Nih. Ya. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam dan selama. Ya mereka disiksa. Nggak ada itu nabi-nabi itu ya. Yang janji-janji yang aneh-aneh ya. Nggak ada. Ya. Terus orang-orang jahat, orang brengsek, ada nggak di surga? Nggak ada. Mereka semua sudah dibuang. Coba kita lihat. Ini yang janji-janji orang ini. Kita buka ya. Dalam Wahyu 21, ayat yang ke... Nih, kita baca ya. Ayat ke-8, ayat Wahyu 21, ayat 8.
Kalian. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ingat anak-anak Tuhan. Orang Kristen percaya bahwa pada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3, Adam, Hawa yang karena imannya nggak kuat, dia jatuh dulu dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, manusia pertama, Adam dan Hawa, di situ 3. Karena pada waktu Tuhan bilang, katakan dalam Kejadian 2 ayat 27, pohon ini kamu boleh makan, tapi pohon yang itu jangan kamu boleh makan. Disitulah putus hubungan. Manusia mengalami, hari ini kamu makan, kamu akan mati. Ingat kata kamu akan mati. Kamu akan mati dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Disitulah hubungan Tuhan dan manusia. Ingat, kematian rohani. Kematian hubungan kita dengan Allah. Kematian jasmani. Kematian jasmani. Ya, saudara-saudara. Berarti Tuhan harus mati. Upah dosa adalah maut. Dan kemudian, ya, ini sudah melari lagi. Tiba-tiba saya bicara ini sudah melari lagi. Minta maaf ya, agak sedikit keluar dari konteks ya. Ini karena tiba-tiba diingatkan. Inilah Pak Bomo biasanya begitu. Kalau sudah diingat tiba-tiba Pak Bomo melari. Nah, ini banyak orang-orang yang dari seberang yang pasti nonton malam hari ini. Ingin tahu. Oh Yesus manusia. Terus dia Tuhan. Kok Tuhan bisa mati? Ini tiba-tiba malam hari ini saya langsung tiba-tiba ingat. Saya akan jawab ya. Nah, orang Kristen sesuai secara Alkitabiah mengenal namanya 3 kematian. Kematian rohani. Berpisah dari Tuhan karena kita sudah melanggar. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa sudah melanggar. Hari ini kau makan buah, kau mati. Mati juga. Bukan mati maksudnya bukan jasmani, bukan. Mati rohani. Hubungan jasmani. Kemudian mati jasmani, hari itu langsung mati. Makanya manusia semua akan mati. Tapi harus dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Nanti sebentar saja. Nah, ini agak luar konteks ya. Supaya rame-rame. Supaya malam hari ini banyak yang diberkati. Banyak yang bertobat. Supaya kita mengenal Yesus itu Tuhan ya. Oke? Dan kemudian namanya mati kekekalan. Besok kita mati, tapi kalau kita tidak mengenal Yesus, Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Apa Bomo bicara kok Yesus Tuhan? Kok Yesus bisa digebukin sama tentara Romawi? Ini dia Bomo jelaskan ya. Nah, ingat, di dalam Alkitabiah, Yesus 100% manusia, Yesus 100% Allah. Karena Allah, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub punya sifat tidak pernah berubah. Allah, ya dengar ya, dalam ajaran kekristenan, Allah itu mengasihi dunia ini. Ingat, di dalam ajaran kekristenan di Alkitab, Allah mengasihi dunia ini, dia mengasihi kita. Sehingga dia mau menyelamatkan dunia karena apa? Allah sendiri memberikan hukuman. Kalau kau makan hari ini buah ini, kau akan mati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa. Bagaimana Tuhan sendiri mau menyelamatkan kita? Bagaimana? Pertanyaan cuma satu. Tuhan sendiri yang memberikan peraturan. Setelah itu Tuhan sendiri mau menyelamatkan. Pertanyaan saya sama Anda. Apakah Anda seorang manusia bisa bunuh Allah? Anda manusia bisa bunuh Tuhan? Nggak bisa.
Kalian bilang, kok Tuhan kok mati? Nah, karena Tuhan mau menyelamatkan kita manusia. Karena aturan sendiri, Tuhan yang memberikan aturan kepada manusia. Sehingga itu, Allah tidak mungkin bisa dibunuh oleh ciptaannya. Tak mungkin. Makanya, Tuhan turun ke dalam dunia. Karena apa? Dia mencintai kita. Dia menyelamatkan kita. Bagaimana cara dia mau menyelamatkan? Ayo. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dia harus merendahkan diri menjadi manusia yang sempurna. Berinkarnasi. Istilahnya bukan menjadi. Bukan apa yang namanya ya. Ya, menjelma. Kalau memang berubah, nggak mungkin berubah. Tuhan nggak bisa berubah. Tuhan merendahkan diri, menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Dia bisa mati juga. Menebus. Terus, kalau dia mati, siapa yang jaga dunia? Loh, Anda, anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, domba-domba yang tersesat, mereka tidak mengerti. Karena mereka pikir, nanti kalau Tuhan mati. Coba kita lihat. Tuhan, sifat Tuhan tidak bisa berubah. Sifat Tuhan tidak bisa. Sifat Tuhan itu tidak bisa kita rubah. Pada waktu Allah menjadi manusia, sifatnya tidak berubah. Ingat, pada waktu Yesus berkata di depan Yahudi, waktu melakukan penyembuhan, kealahannya muncul. Orang Yahudi pun terkaget. Coba kita baca, ya toh? Betul nggak? Kita baca di dalam, kalau nggak salah di kitab Matius ya, nanti kita buka sebentar. Nah, di situ Yesus katakan, hari ini dosamu sudah diampuni. Pertanyaan saya, orang Yahudi ini ahli Taurat. Mereka mengenal kitab mereka. Hanya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub bisa yang mengampuni dosa manusia. Kok ini anak manusia kok bisa? Di situ kealahan Yesus muncul. Apakah ada manusia yang bisa bilang hari ini dosamu diampuni? Tak ada. Ya. Kemudian itu di dalam Matius 9 ayat 2 ya, anak-anak Tuhan ya, bercatat ya. Kalau yang lain nggak mau dengar ya sudah silakan. Yang malam hari ini mau bertobat, silakan lihat di Alkitab Matius 9 ayat 2. Dan kemudian di situ ada dijelaskan bahwa Yesus pernah berkata kepada orang ahli Taurat. Ingat ya, Anda yang Yahudi KW ya. Yesus di situ katakan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bayangkan. Apakah sifat Allah di dalam Yesus itu berubah? Dia datang ke dalam dunia, dia harus berubah. Bukan berubah tapi menjelma, berinkarnasi, lahir melalui perawan Bunda Maria. Bunda Maria dipilih sesuai dalam Kejadian 3 ayat 15, 16, 17. Masuk dalam Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan pindah dari kerajaan Yehuda. Yusuf ayahnya, ya, bukan ayah ini ya. Yusuf suku Yehuda. Bunda Maria suku Yehuda. Apa yang salah? Keturunan Daud. Anda selalu mempermasalahkan, Yesus kan Allah. Tidak punya bapak. Baru Bunda Maria, keturunan siapa? Yesus turun ke dalam dunia. Dia Allah. Pada waktu Yesus berkata, di depan bait Allah, di dalam bait Allah, berkata kepada ahli Taurat, ini bukan kepada ahli nujum, anak-anak onta di padang pasir, bukan. Bukan ke Valen, bukan ke Ishak Yahudi KW. Bertanya sama orang ahli Taurat, rabi-rabi, anak manusia, juga Tuhan di hari Sabat. Pertanyaannya, apakah ada nabi-nabi yang bisa mengatakan, iya bisa jadi Tuhan di hari Sabat? No.
Tuhan sendiri yang melakukan peraturan. Untuk itu dia datang. Tuhan tidak bisa dibunuh. Makanya dia datang merendahkan diri jadi manusia. Untuk menanggung dosa kita. Biar dia tubuhnya mati, tapi dia mengalahkan maut. Untuk itu, ya Bapa, ke tangan kuserahkan nyawa. Ya Bapa, Yohanes